Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memaparkan materi mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah. Kami dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Ekonomi Syariah. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ivan Virgianto, Muhammad Ajat Sudrajat, Sri Prihatini, dan Wafik Azizah. Materi mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah akan kami bahas menjadi 3 bagian pokok, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua bentuk peradaban Islam pada periode Mekah, dan bentuk peradaban Islam pada periode Madinah. Pembahasan yang pertama mengenai latar belakang. Pada awal dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah mendapatkan tantangan yang besar dari berbagai kalangan kaum Quraisy. Sebab pada masa itu mereka mempunyai sesembahan sendiri, yaitu berhala yang dibuat oleh diri mereka sendiri. Dakwah Rasulullah pada saat itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dikarenakan jumlah orang yang masuk Islam sangat sedikit. Kemudian keadaan ini berubah ketika orang yang memeluk Islam semakin banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wafik Azizah. Materi selanjutnya mengenai peradaban Islam pada periode Mekah. Dibagi menjadi 2, ada proses dan ada hasil. Yang pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hasilnya keluarga dan sahabat dekat memeluk Islam. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk Nabi berdakwah dengan terang-terangan. Hasilnya Nabi berdakwah dan diancam dibunuh oleh Abu Sofyan. Yang ketiga, Nabi berdakwah di Mekah secara terang-terangan, dan hasilnya beberapa masyarakat Mekah yang telah memeluk Islam dapat siksa dari kaum Quraisy. Yang keempat, Nabi menyebarkan agama Islam di wilayah Thaif, dan hasilnya Nabi disoraki dan diejeki, bahkan dilempari batu oleh masyarakat Thaif. Yang terakhir, Nabi diperintahkan Allah ke Sidratul Muntaha, dan hasilnya Nabi mendapatkan syariat kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Slide selanjutnya, apa sih yang menyebabkan kaum Quraisy enggan masuk Islam? 1 adalah orang kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Yang kedua, Nabi Muhammad menyerukan persamaan antara bangsawan dan hamba sahaya. Yang ketiga, pemimpin Quraisy tidak menerima adanya hari kebangkitan. Yang keempat, taklid para nenek moyang adalah kebiasaan bangsa Arab. Dan yang kelima adalah pemahat dan pembuat patung menganggap Islam sebagai penghalang rizki mereka. Materi selanjutnya adalah bentuk peradaban Islam pada periode Madinah. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pembentukan sistem sosial kemasyarakatan. Yang kedua, asas-asas Islam pada periode Madinah. Yang pertama, pembentukan sistem sosial kemasyarakatan dibagi menjadi beberapa poin. Di antaranya 1, membangun Masjid Nabawi. Yang kedua, persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. Yang ketiga, kesepakatan saling membantu antara kaum muslim dan non-muslim. Yang keempat, peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. Materi selanjutnya, asas-asas Islam pada periode Madinah dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, ada bidang politik, yang kedua bidang militer, yang ketiga bidang dakwah, dan yang terakhir sistem ekonomi. Dan slide yang terakhir adalah kesimpulan. Dari materi yang kami bahas, kesimpulannya adalah peradaban Islam dibagi menjadi 2 fase, yaitu periode Mekah dan Madinah. Pada periode di Mekah lebih ditekankan di bidang dakwah. Dan di periode Madinah ada bidang yang ditekankan sebagai upaya Nabi untuk membentuk negara Islam, diantaranya yaitu pembentukan sistem sosial kemasyarakatan seperti militer, ekonomi, dakwah, politik, dan lain-lain. Di fase ini Islam menjadi agama yang dipeluk oleh seluruh jazirah Arab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.